Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Inovatif, terampil, unggul. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Bahagia? Seperti tagline sekolah ramah anak ya. Datang senang, pulang bahagia. Semoga itu selalu terjadi di setiap hari-hari kita. Nah, hari ini Budian akan menyampaikan materi tentang salah satu dari 7 jurus BK hebat. Di usia kalian, ini range usianya berapa? 15, 16? 15, ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun. Nah, itu kan secara psikologi sedang membara-membaranya. Banyak penasarannya, banyak ingin mencoba-coba. Nah, itu tergantung dari kalian sendiri bagaimana nanti kalian bisa mengelola emosi kalian. Emosi menurut kalian itu apa? Marah, jengkel, ngamuk, apa? Perasaan. Iya kan perasaan kan? Iya. Sebenarnya emosi itu nggak cuma marah sih. Bahagia itu juga termasuk salah satu emosi. Sedih, pokoknya seperti yang disampaikan tadi, emosi itu luapan perasaan. Bahagia, sedih, marah, jengkel, nangis. Nangis itu nggak cuma buat perempuan ya. Laki-laki pun boleh menangis. Ya, sebelum kita ke materi yang lebih jauh lagi, Budian sudah mempersiapkan. Di sini ada tusuk sate, tapi hanya tusuknya ya. Untuk satenya menyusul. Budian meminta perwakilan 3 orang. Siapa? Adnan, Migdan, sama Satria. Ayo. Nanti yang lainnya memperhatikan ketika temannya bermain ya. Ini kan Budian punya tusuk sate. Nanti yang di sana 1 orang, yang memindahkan 2 orang. Yang memindahkan siapa? Nah, ini nanti ambil tusuk satenya dari bawah. Ini kan ada beberapa, nanti Budian taruh sini. Terus dalam waktu 5 menit kalian bisa memindahkan ini ke sana berapa jumlahnya dan bagaimana komunikasi kalian. Enggak tahu memindahkannya gini. Kamu pegangnya gini. Nah, nanti Mikdam yang dari sini. Gitu. Terus nanti ngambil gini. Ngambilnya diginiin nggak apa-apa. Coba lagi. Coba. Ya, lagi. Alhamdulillah bisa ya. Walaupun di pertama tadi gagal. Kira-kira yang pertama tadi gagal karena apa? Karena apa? Yang pas pertama gagal karena jalannya kecepatan. Kalau menurut Mas Adnan sama. Kalau menurut Mas Satria tadi pas yang pertama teman-temanmu gagal membawa karena apa? Panik, kata Mas Satria karena panik. Nah, terus biar nggak jatuh, akhirnya kalian gimana? Konsentrasi. Terus tidak tertawa, serius. Ya, itu ya. Jadi mereka sudah tahu kenapa tadi waktu memindahkan jatuh. Kalau menurut kalian bagaimana? Kenapa Mbak Winda? Tergesa-gesa. Dari siapa? Mas Arjun. Kenapa? Karena bercanda. Oh ya. Terus akhirnya tadi teman kalian sudah berhasil.
Memindahkan dengan cara lebih serius, tidak tertawa. Akhirnya tangannya sudah tidak bergetar, jadi lebih stabil ketika membawanya. Oke, terima kasih Mas Mikdam, Mas Satria, dan Mas Adnan. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nah, itu tadi salah satu cara kita untuk mengetahui bagaimana kita mengendalikan emosi kita ketika sedang dilanda emosi. Terus yang setelah itu kemudian mau tanya, how are you feeling today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang berangkat dalam rasa sedih ketika berangkat ke sekolah? Ada nggak yang tadi pagi merasa sedih? Tidak ada. Alhamdulillah senang semua ya. Nih, kalau senang kan terlihat lebih manis ya. Tuh. Terus apa yang biasanya Anda lakukan ketika sedang emosi? Emosi istighfar, Masya Allah. Terus ada lagi yang lain? Sholawat, lebih menenangkan hati dengan cara religius, sholat, berdoa, ngaji, ya. Terus ada nggak yang meluapkan emosi dengan cara misal menulis? Di sini siapa yang hobi menulis? Oh, enggak, Mas Adnan, Mas Lana, ya. Kamu juga. Ya, karena kan cara seseorang melampiaskan kan emosi sendiri-sendiri. Ada yang melalui jalur religius, tadi juga ada musik juga bisa, ngamuk, bisa juga olahraga, lari, boxing, ya. Pokoknya dari kita punya cara masing-masing ya. Ada yang pernah merasakan bahagianya sampai meluap-luap sekali? Nah, tujuan kegiatan kita hari ini, kita akan belajar mengenali emosi dan cara mengelolanya dengan sehat agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut kalian, kalau kalian emosi yang rugi siapa? Diri sendiri, orang sekitar juga. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Dari sebelah sana kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kalau kelihatan, coba Mas Brian dibaca yang ini. Emosi besar, sedih, marah, takut, cemas, malu, kecewa. Semua orang punya emosi, Nah, makanya seperti yang Budian sampaikan tadi, semua orang itu punya emosi, tidak dibatasi laki-laki atau perempuan saja. Seperti menangis. Menurut Mas Lana, nggak apa-apa kan? Menurut Mas Lana, laki-laki tidak boleh menangis karena kenapa, Mas? Oh, Lana nggak masa nangis ya, gitu. Tapi kalau dari psikologi, nggak apa-apa. Menangis itu hal yang wajar, bahkan untuk seorang laki-laki. Tidak perlu malu ketika kalian menangis. Malu ketika luapan emosi kalian itu malah merugikan orang lain. Kalau menangis itu kan kalian tidak merugikan siapa-siapa. Bagus ini kata-katanya Mas Iyas. Bagaimana? Kenapa orang yang menangis disebut padahal kan puncak kebahagiaan itu kan menangis loh. Ya, bahagia, orang yang bahagia itu juga karena bahagianya pun bisa sampai menangis. Makanya kan menangis itu tidak melulu tentang kesedihan. Makanya yang disampaikan Mas Iyas sangat betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Iyas. Luar biasa. Nih, contoh saat nilai ulang bagus, senang apa sedih? Senang. Saat diajak teman, senang. Marah, sedih. Saat akan presentasi di depan kelas, kalian dari awal masuk sudah pernah presentasi? Bagaimana perasaan kalian ketika akan presentasi, Mas Hasan?
cemas, panik. Kalau Mas Hasan cemas, panik. Mengapa kita perlu mengelola emosi? Biar terkontrol, kata Mas Radit. Ada lagi? Kata Mas Lana, biar tidak merugikan orang lain. Mengapa kita perlu mengelola emosi? Menurut Mas Dias, coba dibaca. Kelihatan nggak? Sebentar. Kok sepertinya belum sarapan, agak lemes ya. Minta tolong dibacakan. Jika emosi dikelola bisa berdampak buruk, merusak hubungan pertemanan, membuat stres, tidak tenang, menyesal setelah melakukan tindakan negatif. Ya. Contoh tindakan negatif apa, Mas Dias? Kalau sedang emosi. Bisa dibantu mungkin? Contoh tindakan negatif ketika emosi apa? Banting TV, luar biasa. Energinya karena sedang emosi, energi sedang meluap-luap sampai banting TV. Terus nih, merusak hubungan pertemanan. Di sini ada yang berteman misal dari SD sampai sekarang masih awet. Siapa? Winda, Putri. Kenal juga baru. Siapa? Adnan, Radit. Tuh. Berarti kan kurang lebih kalian sudah berteman sebentar. Berarti kan kurang lebih kalian sudah berteman selama 9 tahun ya. Oh, dari lahir malahan. Selama berteman dari kecil sampai sekarang pernah nggak berantem? Pernah. Terus kalau berantem kamu sama temanmu ngapain? Diem-dieman dulu. Diem-dieman. Terus Ya nanti tiba-tiba asik lagi. asik lagi. Kamu sama temanmu ada gengsi untuk meminta maaf nggak? Ada. Ada, tapi mengalir begitu saja. Iya. Terus terima kasih Mbak Winda. Terus siapa lagi tadi yang punya pertemanan awet? Lana. Mas Lana. Berteman dari kapan? Dari SD. Dari SD sampai sekarang masih? Masih. Sekolahnya di sini juga enggak? Enggak. Kawan. Oh, di Sekawan, SMK 4. Nah, kamu sama temanmu tuh pernah berantem enggak? Sering. Sering. Terus baikannya karena apa? Kalau ketemu baikan lagi. Baikan lagi. Ada yang meminta maaf enggak? Ya. Enggak. Di sini siapa yang kalau punya salah berani minta maaf dulu? Dengan meminta maaf terlebih dahulu, itu kan salah satu sikap yang gentle. Meminta maaf bukan berarti kalian kalah, toh. Kalah dalam mempertahankan gengsi kalian. Terus yang kedua, minta tolong Mas untuk dibacakan. Ya. Yang jika emosi. Ya. Jika emosi dikelola dengan baik, tenang menghadapi masalah, hubungan sosial lebih positif, hidup lebih sehat dan bahagia. Oh ya, terima kasih. Kalau kamu menghadapi masalah, meluapkannya bagaimana? Sama makan. Sama makan. Ada memang, kadang dia juga kalau sudah butek banget pikirannya, jajan sebelah enak nih, gitu kan. Gitu. Ada yang lewat makan juga ada. Nih, cara mengelola emosi. Yang pertama, kenali dulu emosi yang dirasakan. Kalian tentu sudah bisa membedakan ya. Senang, sedih, kecewa, bahagia, jatuh cinta, patah hati, dan sebagainya. Terus yang kedua, tarik nafas, teknik deep breathing. Ketika emosi sedang meluap-luap,
Tapi agar tidak merugikan orang lain, bisa coba untuk tarik nafas dulu. Itu memang bisa lebih menetralkan emosi kita. Ya, Mas Radit, tolong dibacakan nomor 3 yang keras. Mengalihkan ke positif antara lain menulis, menggambar, menggerakkan musik, olahraga, berenang. Tadi kalau iya tadi boxing katanya ya. Tuh, volley ya, Mas Anda kan ikut ekstra volley ya. Tuh, mendengarkan musik, menggambar, menulis. Di sini siapa yang suka melakukan emosi lewat menggambar? Saya pun mengaji. Oh, Mas Radit mengaji. Oh iya, Masya Allah, semakin soleh ya. Itu. Yang keempat, tolong Mbak Anggun. Yang keempat, tolong dibacakan. Bicarakan, ceritakan perasaan pada teman dekat, orang tua atau ibu. Nah, di sini ada yang kalau punya masalah dipendam sendiri. Siapa? Sita, Afifah. Loh, banyak juga berarti. Tadi Wina katanya punya teman dekat. Ya, dia di pondok. Oh, di pondok, tidak pegang HP. Oh, jadi kalau dulu sebelum di pondok curhatnya sama itu. Oh, karena sekarang teman dekatnya di pondok jadi tidak teman curhat. Tadi siapa? Aisyah tadi siapa? Asila yang angkat tangan. Aisyah berarti kalau ada masalah dipendam sendiri. Ya. Terus apakah itu melegakan? Enggak, sama aja. Sebenarnya sejatinya kita kan makhluk sosial. Pasti kita membutuhkan orang lain, entah untuk kegiatan apa. Cuma mungkin memang ada beberapa orang yang kalau bahasa kalian ya trust issue. Ketika mau cerita tuh takut, sudah takut duluan. Ini benar-benar bisa dipercaya nggak ya teman yang aku ajak bicara? Gitu. Apakah dulunya pernah cerita tapi terbocorkan? Nah, biasanya karena ada cerita masa lalu seperti itu yang membuat akhirnya orang-orang memendam aja daripada diceritakan, masalahnya jadi lebih besar gitu. Biasanya aku Halo? bakal jadi kayak bom gitu. Ya lah itu negatifnya seperti itu. Itu memang benar yang disampaikan Mas Iyas. Ketika kita ada masalah tapi hanya kita pendam sendiri, itu akan lama-kelamaan menjadi bom waktu. Ketika itu pecah, bom ketika meledak apa akibatnya? Merusak apa yang sudah kita miliki, seperti itu. Nah, itu salah satu kenapa ketika kalian sedang emosi, entah sedih, senang, bahagia, harus diceritakan kepada tentunya orang yang kalian percaya, tidak dengan sembarang orang. Minta tolong Mbak Aisyah. Nomor 5. Memikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Kalau aku Misalnya, kalau aku melampiaskan amarah, apa yang terjadi? nah, seperti itu tadi. Memikirkan terlebih dahulu ketika bertindak. Misal emosi, marah-marah, teriak-teriak, itu kan kadang kalau sudah sampai kelepasan ya, kira-kira itu mengganggu orang-orang di sekitar apa tidak? Iya, kata Mbak Anggun iya. Nah, makanya kita perlu memikirkan terlebih dahulu. Terus yang keenam, kalimat positif. Siapa yang mau membacakan? Mas Rian, suara terbanyak Mas Rian. Monggo Mas Rian, minta tolong dibacakan. Terima kasih Mas Rian ya. Kalian pernah mengafirmasi diri kalian sendiri? Misal nih, ketika ada masalah, menenangkan diri sendiri. Ini tuh hanya masalah sementara, aku pasti bisa melaluinya. Kalau menurut kepercayaannya Budian, ketika kita diberikan masalah, ada masalah, itu karena Allah tahu kita mampu. Begitu Mas Iyas?
Ya. Allah pasti menguji kita karena Allah tahu kita mampu. Ada yang pernah menyampaikan itu ke diri mereka kalian sendiri? Pernah nggak Mas Yusuf? Pernah. Mas Yusuf biasanya mengafirmasi diri Mas Yusuf dengan apa? Ketika emosi, Mas Yusuf bagaimana? Apa? Oh main game. Stress rilisnya Mas Yusuf itu dengan bermain game. Mancing, ada ya macam-macam lah ya itu. Refleksinya sekarang, bagaimana saya biasanya mengelola emosi? Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Tadi yang selanjutnya apa cara baru saya yang akan saya pakai setelah kegiatan ini. Tadi kan kalian sudah mendapatkan informasi dari teman-teman kalian juga. Pengelolaan emosinya berbeda-beda, pelampiasan emosinya juga berbeda-beda. Semoga dari yang disampaikan teman-teman tadi bisa kalian filter dan disesuaikan dengan diri kalian masing-masing, karena tentu setiap orang itu berbeda. Tuh. Ya, terima kasih. Terus sebelum ini, setelah ini ada yang tahu arti emoticon ini apa aja? Yang atas apa? Senang. Yang bawah? Biasa. Nomor 3, sedih. Yang keempat, marah. Ya. Nanti setelah ini Budian akan membagikan sticky note untuk teman-teman semuanya. Di sini nanti Budian meminta, tadi kan kita sudah membahas tentang pengelolaan emosi. Tuliskan bagaimana cara kalian, kan yang kalian rasakan hari ini apa. Nanti ditempelkan di kertas itu tadi. Terus di sini tuliskan penyebabnya apa. Misal senang, saya itu senang karena apa gitu. Terus nanti kita tempel bersama-sama. Tidak perlu diberi nama ya. Tidak. Nah, tolong dibagi ya. Ditumpuk nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya jangan lupa. Nah gitu. Sudah? Ini baca yang ini. Oh, mau nempel. Udah. Ya, siapa lagi? Ya, sini maju. Ya sudah, silahkan maju. Itu nempel aja. Nah, dari sini sudah ya, sudah semuanya menempel. Ya. Dari sini bisa kita lihat dominan di kelas ini merasakan apa? Senang. Tentunya karena perasaan orang berbeda, ada yang sedang merasa biasa aja, ada yang merasa sedih, ada satu yang sedang marah. Tuh. Yang bahagia selalu karena hari Jumat. Terus ada yang biasa aja karena hari ini tidak terlalu menyenangkan dan juga tidak terlalu menyedihkan. B aja. Biasa saja karena tidak ada hal yang menarik pada hari ini. Terus yang sedih karena nanti ada pramuka. Padahal dulu kalau Budian seneng malahan pramuka.
Terus oh ini kasihan nih teman kalian, sedih karena nggak dibuatin bekal ibu, karena masakan paling enak di dunia adalah masakan dari ibu. Bapak yang pintar masak juga banyak, chef-chef yang bapak-bapak juga banyak. Tuh. Yang marah, emosi karena tadi pas ke kamar mandi antri 3 orang. Padahal udah kebelet. Padahal kamar mandinya juga ada banyak ya. Terus, wah, ini bahagia apa sedih? Kemudian jadi bingung nih. Bahagiaku melihat dia bersama pilihannya. Bahagia apa sedih tuh? Mungkin dia mengandung prinsip bahagia, cinta tidak harus memiliki. Titik tertinggi orang mencintai. Senang karena bisa tertawa dengan teman saya. Jadi saya bisa melupakan masalah yang ada walaupun hanya sebentar. Alhamdulillah, berarti ada yang merasa di sini bahagia. Mungkin bisa menganggap di sini sebagai rumah kalian juga. Karena kan kita di sini insya Allah kan bersama-sama dalam 3 tahun. Sampai nanti kalian lulus lagi. Perasaan hari ini senang karena nanti main sama teman-teman. Ya nggak apa-apa, main sama teman-teman, yang penting kan bermainnya positif. Senang karena pelajaran hari ini asik. Oh, ini ada yang mau kedatangan saudara. Senang karena saudara datang ke rumah saya. Biasanya dulu Budian juga senang kalau ada saudara datang tuh. Wah, belum tentu. Tapi kan bisa kumpul itu juga sudah membahagiakan kita. Ya, terima kasih. Ini kalian sudah bisa menyampaikan emosi kalian masing-masing dan sudah tahu penyebabnya apa saja. Semoga dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan hal yang positif untuk kita semuanya. Kita jadi semakin bisa mengelola emosi kita dan melampiaskannya dengan hal-hal yang positif juga. Untuk teman-teman yang tadi menempelkan di sana di bagian rasa sedih dan marah, kita doakan semoga masalahnya lekas selesai sebaik mungkin. Amin. Biar bisa bahagia semuanya gitu. Dari yang hari ini Budian sampaikan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini? Sudah jelas semua gitu. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk apresiasi kalian semua. Sekarang kita diapresiasi untuk kita semua. Kelas kita dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan perasaan yang senang semuanya. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.